Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang kepala desa 3 periode di Pringsewu ditangkap karena mengorupsi dana desa. Harga kopi anjlok, para petani di Lampung Barat cemas harga akan terus turun. Pendaftaran murid baru siswa SMP jalur afirmasi dan prestasi dibuka hanya secara daring. Banyak pendaftar kesulitan unggah berkas pendaftaran. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur afirmasi dan prestasi tingkat SMP di Lampung telah dimulai sejak hari Selasa kemarin. Pendaftarannya dilakukan secara daring melalui laman resmi lampung.spmb.id. Pantauan pada hari pertama pendaftaran, masih banyak orang tua murid dan anak-anaknya datang ke sekolah yang dituju. Mereka kesulitan mendaftar secara daring dari rumah. Kendala pendaftaran daring adalah laman sulit diakses dan para pendaftar sering gagal unggah berkas. SKL, KK, fotokopi lapor 456 semester 1, 2. Nah, Bu, kesulitannya itu karena apa, Bu? Karena filenya kebesaran atau apa, Bu? Filenya kebesaran. Nah, dari sini kita datang ke sekolah itu untuk minta verifikasi, apakah minta petunjuk juga dari sekolahnya, Bu? Seperti apa, Bu, ini, Bu? Ya kalau petunjuk udah dikasih tahu gitu loh. Cuman kita nguploadnya yang susah itu. Kita udah coba ngupload dari jam berapa, Bu, ini? Dari pagi. Meski mereka telah datang ke sekolah, namun panitia pendaftaran tetap tidak menerima pendaftaran siswa secara luring atau langsung. Para wali murid yang kesulitan mendaftar secara daring kemudian dipandu oleh panitia. Untuk loket-loket ini, petugasnya itu masing-masing satu ruangan itu tiga orang, dan itu sudah kami briefing bagaimana membantu orang tua. Karena memang kita sudah pernah setiap tahun kan ada afirmasi, tentu saja pengetahuan kemudian kemampuan orang tua itu berbeda-beda, sehingga kami memang sudah punya strategi bagaimana cara membantu orang tua. Misalnya HP-nya tidak support, kemudian tidak punya HP, kemudian susah mengunggah, itu dibantu sepenuhnya oleh panitia. Dan mulai tahun ini kalau MKKS SMP Kota Bandar Lampung itu sepakat untuk jalur prestasi baik akademik maupun non akademik. Setelah kita verifikasi berkas, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi. Untuk yang prestasi akademik, kita sepakat untuk melakukan TKA atau tes kompetensi akademik dengan bobot 60%. Kemudian kalau untuk yang non-akademik itu kita ada uji keterampilan dengan bobot 60% juga. SPMB tingkat SMP jalur afirmasi dan prestasi digelar selama 3 hari mulai 24 Juni hingga 26 Juni 2025 atau akan berakhir besok hari Kamis. Lalu untuk SPMB SMP gelombang kedua untuk jalur domisili dan mutasi akan digelar bulan depan mulai tanggal 7 hingga 9 Juli 2025. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Sosial Lampung telah menetapkan 27 siswa sekolah rakyat dan 10 lainnya masuk dalam siswa cadangan. Para calon siswa sekolah rakyat tersebut berasal dari keluarga miskin ekstrim di 15 kabupaten dan kota di Lampung, dan rekrutmennya dilakukan oleh tim petugas penggerak bantuan keluarga harapan atau PKH. Pada tahun pertama penerapan sekolah rakyat, rekrutmen calon siswa hanya dilakukan untuk jenjang SMA saja. Sedangkan untuk SMP dan SD belum ada rekrutmen tahun ini. Pembatasan rekrutmen terkait anggaran dari pusat dan daya tampung asrama yang kini belum memadai. Jadwal masuk sekolah para siswa sekolah rakyat menyamakan dengan jadwal sekolah SMA negeri pada 13 Juli mendatang.
Jadi ada yang mungkin satu kabupaten hanya mampu menyumbangkan 2 peserta didik, tapi ada yang lebih dari 5. Dan rencananya akan segera kita tetapkan. Kemarin sudah diplenukan untuk penetapan peserta didik, bukan lagi calon. Untuk data realnya ini sedang digodok hasil plenunya, barangkali nanti akan kita umumkan, tapi kita sudah dapat format peserta didik. Adapun cadangan yang 10 ini, sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, ini akan kita salurkan ke SMA, SMK yang memang bisa menyalurkan melalui jalur afirmasi. Jadi mereka tetap akan bersekolah dengan skema gratis. Penerapan sekolah rakyat mirip pendidikan para santri di pondok pesantren. Para siswa tidak pulang karena harus tinggal di asrama dan diberi makan layak. Pendidikan dan biaya hidup para siswa di sekolah rakyat gratis karena semuanya ditanggung pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Saudara Bapak Dardi, Puluhan warga Desa Tanjung Sari dan Sukaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Selasa siang menggelar unjuk rasa di depan perusahaan industri alat dan mesin pertanian yang berada di daerahnya. Mereka memblokade jalan menuju perusahaan dengan cara menutup pintu portal dan membakar ban. Dalam orasinya, massa menuduh pihak perusahaan melakukan diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja lokal, perusahaan tidak menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau CSR, serta para pekerja menolak keberadaan petugas keamanan perusahaan yang arogan terhadap warga sekitar perusahaan. Soal pemecatan kemarin gini Pak, ada kejadian masyarakat yang akan membuat lapangan voli. Nah, kami karena di situ ada PT, kami memintalah alat untuk bantu pinjam lokasi itu. Tapi setelah dilaksanakan pekerjaan, itu pagi dikerjakan, sore sopir John Deere itu langsung dipecat Pak. Kan berdiri ada izin lingkungan tuh? Sama sekali Pak, nyampe detik ini. Ada CSR juga? Nggak ada, sama sekali Pak, belum dilaksanakan. Unjuk rasa dijaga ketat polisi dan tentara dan menyita perhatian anggota DPRD Lampung Selatan. Upaya mediasi massa untuk menemui perwakilan perusahaan oleh anggota DPRD gagal. Massa menolak dipertemukan dengan pegawai perwakilan perusahaan yang tidak bisa mengambil keputusan. Tadi udah menerima kan, nanti apa yang tadi disampaikan nanti saya sampaikan ke pimpinan. Untuk legalitas sendiri perusahaan ini kan belum ada izin lingkungan mereka bilang tadi. Ya maka nanti kan saya akan tanyakan kembali kan seperti itu. Untuk CSR sendiri Pak belum pernah Bang Pak. Kalau terkait CSR kan begini. CSR perusahaan ada CSR kalau memang itu untung. Ini kan tanam jagung aja begini. Dari mana mau ngambil keuntungan? Itu kan keuntungan nanti untuk sosial, kepada lingkungan dan sebagainya kan seperti itu. Ya, tapi Pak, perusahaan ini kan berjalan sudah beberapa tahun Pak. Di tahun-tahun awal masyarakat mengetahui bahwasanya pada saat kebun pisang berjalan ya Pada mati. pada saat ini dari awal. Panen cuma hanya sekali, kesananya sudah kena virus Fusarium. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib meski tidak ditemui oleh pimpinan tinggi perusahaan. Blokade jalan akan dibuka setelah ada kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.